Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para sahabat-sahabatku yang berada dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa untuk bahagia, terus bahagia, karena hati dan pikiran kita kalau bahagia itu mengundang energi-energi positif yang mendatangkan rezeki ya. Nah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa. Kita bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, meminta dan meminta terus. Karena apa? Karena Allah suka kepada orang yang selalu meminta-minta. Gitu ya. Maksudnya ya meminta-minta kepada Allah gitu. Ya. Dan semoga sahabat-sahabatku Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan syukur nikmat yang selama ini kalian nikmati ya. Karena apa? Allah menyukai juga orang yang mensyukuri nikmatnya, apa yang telah diberikan oleh Dia kepada hambanya. Jadi kalian terus bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Allah yang telah diberikan. Dan Allah telah berjanji kepada hamba-hambanya, barang siapa yang mensyukuri nikmat kami akan tambah lagi nikmat tersebut. Masya Allah. Jadi para sahabatku, jangan merasa putus asa ya, jangan merasa kecil hati ataupun yang lainnya yang mengundang negatif kepada diri kita. Karena itu kalau mengundang negatif pada diri kita, nikmat ataupun rezeki akan tersumbat, akan memperhambat ya datangnya kepada kita ini. Jadi bebaskanlah, lepaskanlah, pasrahkanlah kepada Allah, dan yakini dalam hati kita Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sahabatku, di sini saya sangat menarik ya. Ada yang komen kepada saya, "Kang, bagaimana amalannya kalau saya kena tipu uang ya, kena tipu uang sekian ratus juta, gimana amalannya, cara membalikan lagi itu uang tersebut?" Menarik guys ya ini. Nah, di sini kebetulan apa yang dialami oleh sahabat kita ini ya, yang komen tersebut sama persis dengan kejadiannya adik saya ya, adik kandung saya. Benar-benar persis ini kejadiannya. Nah, saya akan bercerita ya. Awal mulanya adik ipar saya ya, istrinya adik saya itu, dia bekerja di suatu koperasi ya sebagai bendahara. Nah, udah lama dia bekerja selama 5 tahun, udah dipercaya oleh semua masyarakat pun ya, oleh atasan-atasannya juga udah dipercaya. Nah, begitu ada atasannya yang baru
ya, menggantikan atasannya yang lama. Nah, selang berapa bulan, atau kalau nggak salah selang 6 bulan dia menjabat sebagai kepala koperasi tersebut, ya. Entah ada godaan dari mana, ya, entah itu kerasukan dari mana, ya guys, si ketua koperasi tersebut ternyata berkorupsi, ya. Nah, berkorupsi, dan pintarnya itu, ya, dia memakai uang koperasi sebanyak 187 juta, ya, 187 juta guys. Jadi dia itu memakai uang koperasinya itu, ya, secara dicicil. Pertama pakai 10 juta katanya, kwitansinya ada gitu kan, 10 juta, ada yang 30 juta, ada yang 5 juta, dan seterusnya. Pokok totalannya semuanya itu ada 180 juta, ya. Nah, kesalahannya dari adik ipar saya ini, ya, di dalam kwitansi tersebut, ya, tercantum atas namanya dia. Nah, itu gitu kan, padahal yang pakai uangnya itu atasannya, nggak tahu dipakai apalah pokoknya gitu kan. Nah, selang 1 tahun, ya, udah 1 tahun, datanglah dari pemeriksaan yang mengaudit keuangan di koperasi tersebut gitu. Begitu dicek sama anggota audit, ternyata uang 180 juta itu nggak ada, nggak tahu kemana gitu kan, gitu. Akhirnya yang mengaudit keuangan tersebut menyalahkan kepada adik ipar saya. Emang benar gitu kan, soalnya yang di dalam kwitansi tersebut atas nama adik ipar saya ini gitu. Nah, udah gitu otomatis adik saya harus menggantikan dong. Nah, diperiksa beberapa hari, udah gitu kata kepala auditnya, mau nggak mau uang tersebut harus ada. Gimana pun caranya uang tersebut harus ada. Entah itu mau dari mana kata yang auditnya itu harus ada. Lalu dia telepon ke saya minta bantuan gitu kan, gimana solusinya gitu. Ya kata saya itu, ya udah yang sabar aja. Itu bukan murni kesalahan kamu, cuman kamu dikambing hitamkan oleh atasannya kamu aja gitu kan. Padahal kamu tidak memakan uangnya. Iya betul. Udah, kamu tenang dan ingat perkataan saya. Setiap habis salat isya, bacakan sholawat Jibril 1000 kali, kalau bisa 10.000 kali, kalau mampu 25.000 kali, ditambah istighfar 3.000 kali. Saya bilang begitu ke adik saya. Insya Allah, Allah akan mempermudah kesulitan kamu. Allah akan memberikan jalan untuk menggantikan uang tersebut. Insya Allah, kamu harus yakin bahwa Allah ada, bahwa Allah akan menepati janjinya kepada hambanya. Apa yang diminta oleh hambanya akan diberikan. Nah, sesudah bercerita dengan saya, terus dia langsung melaksanakan, ya, habis sholat isya dia baca sholawat Jibrilnya, katanya sampai 5.000 kali, kuatnya saya sehari 5.000 kali.
Istighfarnya alhamdulillah katanya tercapai 3000 kali. Setiap hari dia bacakan, setiap habis sholat isya dia bacakan. Jelang dalam waktu 3 hari guys ya, jelang malam ketiganya, sesudah membacakan selawat Jibril dan istighfarnya, Masya Allah, kepala audit yang memeriksa keuangan adik saya itu ya datang ke rumah. Terus dia bilang itu uang gak jadi masalah, yang penting kamu jujur siapa yang melakukannya. Ditanya lagi gitu guys, kata adik saya itu, kepala koperasi saya yang ngambil uangnya, saya cuman itu kesalahannya atas namakan dia itu. Nah, berulang kali dia ditanya terus jawabannya dan itu terus gitu kan, dan akhirnya udah dengan bismillahirrahmanirrahim saya kasih waktu, dalam waktu 1 bulan uang tersebut harus ada. Panik lagi kan adik saya itu. Nah, sesudah kepala auditnya pulang ya, entah dari mana datangnya itu kakek-kakek ya, gak tahu dari mana, apa kata adik saya itu, dia mengetuk pintu. Begitu dibuka, seorang kakek-kakek membawakan sebuah kain ya, sebuah kain yang berlapiskan warna emas, kain tersebut ya. Terus dia bilang, sekarang juga kamu wudu, baca lagi sholawat yang kamu bacakan, yang selama ini kamu bacakan ya, dan istighfarnya. Sesudah itu kain tersebut yang di dalam kantong ini jangan dulu dibuka. Nanti kalau udah dibacakan sholawatnya itu, bawa langsung ke kamar, bukalah kantong plastik tersebut. Dia bilang seperti itu gitu kan. Ya udah gitu, adik saya udah selesai melaksanakan sholat isya dan membacakan sholawat dan istighfarnya. Terus si kantong tersebut dibawa ke kamarnya. Begitu dibuka guys ya, begitu dibuka, dia bilang dari tempat sholat ya, dari tempat sholat itu masih terasa enteng kantong plastik tersebut itu. Begitu dibawa ke kamar, ditaruh di atas kasur, Masya Allah, begitu dibuka kantong plastiknya, berubah uang, berubah menjadi uang totalannya 280 juta, tidak kurang tidak lebih 280 juta. Masya Allah, Masya Allah, pertolongan dari Allah ini guys ya. Disitulah adik saya sangat terharu, pokoknya campur aduk lah, bahagia ada, senang ada, duka ada gitu kan, sedih ada gitu. Yang tadinya ditekan oleh kepala audit, begitu setelah mengamalkan sholawat Jibril dan istighfarnya ya, alhamdulillah uangnya bisa digantikan lagi, dikembalikan lagi kepada kepala audit. Dan malam itu juga kepala auditnya langsung ditelepon oleh adik saya, Pak datang ke rumah saya hari ini juga, malam ini juga.
mungkin adik saya ketakutan ya, dia pegang uang sebanyak itu gitu kan, takut gimana gitu. Akhirnya kepala auditnya sama anggota-anggotanya datang ke rumah, terus dikasihkanlah uang tersebut. Totalannya itu kan 187 juta ya guys. Nah, dikasihkan kepada kepala audit itu gitu kan, ini Pak, saya gantikan uang yang telah diambil oleh kepala koperasi saya ini saya kembalikan. Saya minta maaf, saya sudah teledor, saya sudah gimana lah, kata adik saya. Alhamdulillah uangnya sudah diterima oleh kepala audit dan akhirnya adik saya bebas ya, tidak ada tuntutan dari manapun juga. Dan alhamdulillah guys, keberkahannya sholawat Jibril dan istighfar ya, masih ada sisa 100 juta lagi guys. Sudah itu ya, adik saya meniatkan uang 100 juta itu, yang pertama disodakohin kepada fakir miskin, ke anak yatim, keduanya di apa namanya, sumbang ke masjid katanya gitu kan. Terus ya pokoknya bersedekahlah ke orang-orang gitu, bersedekah dengan orang-orang, dan habislah uang tersebut ya. Begitu uang yang sisa 100 juta itu udah disodakokan kepada, dengan kebaikan ya sodako ya, pokoknya sodako lah gitu kan. Masya Allah guys, besoknya di rekening adik saya muncul uang 100 juta lagi. Begitu lihat SMS dari bank ya, rekening Anda telah ada uang 100 juta. Masya Allah ya. Nah, buat yang tadi komen kepada saya ya, walaupun uang kamu ditipu oleh orang, berapapun jumlahannya, sedikit atau besarnya, kamu jangan putus asa, kamu jangan mengeluh. Yakinkan dalam hati, bacakan sholawat Jibrilnya sebanyak-banyaknya dan istighfar ya sebanyak-banyaknya juga. Insya Allah Allah akan menggantikan dengan cara apapun, dari arah manapun dan oleh siapapun ya, akan digantikannya. Nah gitu guys. Maaf sahabat-sahabatku ya, semoga video kali ini benar-benar sangat bermanfaat ya, terutama bagi saya dan keluarga saya, dan umumnya buat kalian semua gitu kan. Oh iya guys, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini ya, jangan lupa like, aktifkan loncengnya, dan komenlah hajat-hajat kalian mau punya uang banyak, mau apa gitu kan.